Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran IPA materi listrik statis bagian pertama. Sebelum saya mulai pembelajaran kali ini, mungkin adakah di antara kalian yang pernah menyaksikan kilatan petir yang menyambar bangunan atau benda-benda yang tinggi di sekitar kalian? Kenapa petir dapat menyambar bangunan atau benda yang lebih tinggi? Atau ada yang pernah melihat film Mr. Bean? Ketika memegang sebuah bola, rambutnya bisa berdiri. Nah, bola itu namanya adalah generator Van de Graaff. Kenapa rambut orang yang memegang generator Van de Graaff itu bisa berdiri? Apa sih yang menyebabkan rambut orang tersebut bisa berdiri? Sebelum kalian mencoba untuk menjawab dua permasalahan tadi, alangkah baiknya kita belajar dulu yuk materi listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya adalah saat kita menyisir rambut. Tanpa terasa, rambut akan terangkat mengikuti arah sisiran. Peristiwa ini itu salah satu fenomena listrik statis. Untuk mengenal lebih banyak lagi terkait listrik statis, alangkah baiknya kita pelajari dulu atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dipisahkan lagi. Sebuah benda tersusun atas atom yang bermuatan. Ada yang bermuatan positif, bermuatan negatif, dan juga netral. Muatan positif disebut dengan proton. Netral dikenal juga sebagai neutron. Keduanya terletak pada inti atom. Sedangkan muatan negatif dinamakan sebagai elektron. Ini terletak pada kulit atom. Muatan-muatan ini disebut sebagai muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat pada suatu benda, sehingga mampu mengalami gaya, bisa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, apabila berada pada jarak tertentu. Muatan listrik ini disimbolkan dengan huruf Q, yang satuannya adalah kolom. Gaya yang terjadi pada muatan partikel tadi ini biasa disebut juga sebagai gaya kolom, yang semuanya terumuskan dalam hukum kolom. Hukum kolom ini menjelaskan interaksi dua buah benda yang bermuatan listrik. Hukum ini menyatakan bahwa ketika ada dua buah benda bermuatan listrik, baik sejenis atau berbeda jenis, dan terpisahkan pada jarak tertentu, maka akan terjadi gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Besarnya adalah sebanding dengan masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jaraknya. Jika kedua benda bermuatan sejenis, yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Sedangkan jika kedua benda bermuatan beda jenis, yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Untuk belajar lebih lengkap terkait gaya kolom, akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita pelajari yang pertama adalah ketika kain sutra digosok dengan kaca. Kain sutra yang digosok-gosokkan dengan kaca, maka akan terjadi reaksi di antara keduanya. Hal ini dikarenakan elektron dari kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga kaca akan bermuatan positif dan kain sutra akan bermuatan negatif. Yang kedua adalah ketika batang plastik digosok dengan kain wol. Apa yang terjadi? Elektron dari kain wol akan berpindah ke batang plastik, sehingga kain wol akan bermuatan positif dan batang plastik akan bermuatan negatif. Mungkin kalian pernah mengalami ketika kalian baru saja mematikan televisi kalian dan tanpa kalian sadari, kalian berada di sekitarnya. Apa yang terjadi? Betul, rambut kalian
terasa berdiri, tertarik oleh layar televisi yang baru saja kalian matikan. Ini juga salah satu contoh fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari berikutnya adalah mesin fotokopi. Ya, mesin fotokopi ini memiliki komponen plat logam berlapis selenium yang terletak di bagian tengah dan terdapat bagi pengembang dengan toner atau bubuk hitam halus di dalamnya. Prinsip kerja mesin fotokopi adalah plat bermuatan positif akan menarik partikel bermuatan negatif dari tuner. Pola tuner kemudian dipindahkan ke atas kertas yang kosong dan dipanggang di atasnya sehingga terbentuk tulisan, gambar, dan sebagainya di kertas tersebut. Mungkin kalian pernah bepergian dan melihat di depan kalian ada sebuah truk pengangkut bahan bakar yang ketika kalian teliti lagi di belakang ada rantai yang menjulur ke atas permukaan aspal. Apa fungsi rantai tersebut? Ya, rantai pada truk mampu mengurangi terjadinya percikan api dengan jalan raya, sehingga resiko kebakaran yang terjadi pada truk pengangkut bahan bakar ini dapat dikurangi. Fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari berikutnya adalah cat semprot. Ya, mungkin sering kalian temui tukang-tukang cat semprot yang berada di bengkel-bengkel. Metode dari cat semprot itu adanya gesekan antara butiran cat dengan aerosol pada mulut pipa dan udara sehingga menghasilkan muatan listrik. Jika benda yang dicat diberi muatan yang berlawanan, maka butiran cat akan tertarik ke badan benda tersebut. Seperti pada awal pelajaran kita tadi, kita bahas generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff ini merupakan suatu mesin listrik statis yang menghasilkan tegangan DC yang sangat tinggi, yaitu dengan cara mengumpulkan muatan listrik dan menyimpannya pada permukaan bola logam berongga. Alat ini dapat digerakkan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan motor listrik, dan yang kedua diputar langsung dengan menggunakan tangan. Penukaran cara memutar alat ini dapat dilakukan dengan hanya memindahkan karet penggerak ke puli motor atau ke puli yang dapat diputar oleh tangan kita. Dan fenomena listrik statis terakhir yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah terjadinya kilatan petir. Pada saat hujan, kumpulan awan akan membentuk awan besar sehingga terjadi gesekan antara awan satu dengan awan yang lain. Gesekan ini mengakibatkan elektron bergerak bebas hingga membentuk gesekan muatan listrik yang turun dari awan ke dataran bumi untuk dinetralkan. Baik, untuk memahami lebih banyak lagi terkait terjadinya petir, kita simak video berikut ini. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu, faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi.
untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu dibanding guntur.